Halo sahabat miniatur, kembali bertemu dengan saya Himawan di Him Utama Channel, saluran miniatur bis Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Adi Putro menjadi karoseri pertama di Indonesia mendapat lisensi dari Neoplan di Jerman untuk membangun sebuah karoseri bus yang bernama Neoplan. Nah, Neoplan ini sendiri merupakan lisensi dari Jerman yang seperti saya katakan tadi. Nah, seperti apa sejarahnya dan bagaimana pertama kalinya Adi Putro mendapatkan lisensi dari Neoplan? Berikut ini adalah gambaran foto-foto atau cuplikan-cuplikan mengenai Neoplan. Mari kita simak sejarah mengenai Neoplan berikut ini. Karoseri Adi Putro sebagai pemegang lisensi Neoplan di Indonesia pertama kali merilis bodi Neoplan di tahun 1996. Pada saat itu ada beberapa perusahaan bis yang menggunakan bodi Neoplan sebagai armada unggulan mereka, antara lain Garuda Indonesia, Eurostar, Vista Turistama, Jekyll Holiday, Bandung Express, Safari Dharma Raya atau biasa dikenal dengan OBL, Keramat Jati, Jaya Prima, dan Pahala Kencana. Nah, karena berbeda dari sisi kenyamanan, maka Pahala sempat memberikan tarif yang berbeda jika para penumpang ingin menaiki armada Neoplan ini. Saking limitednya, bisa jadi hanya Keramat Jati yang masih apik merawat bodi Neoplan ini hingga sekarang. Baiklah, itu tadi kutipan sejarah mengenai Neoplan di Indonesia. Kali ini saya akan melakukan review lengkap mengenai Neoplan dalam bentuk miniatur. Yang paling kentara dari sebuah karoseri Neoplan adalah moncongnya. Nah, moncongnya dia punya ciri khas seperti ini. Ciri khas Neoplan tidak saja di Indonesia, tetapi juga Neoplan di Jerman sana. Jadi memang moncong ini. Di Indonesia sendiri terdapat dua macam lampu di bagian depan. Ada yang kotak seperti ini, tapi juga ada yang bulat-bulat. Nah, seperti yang tadi digambar sebelumnya, memang ada dari Keramat Jati bulat-bulat, Vista Tour juga bulat-bulat. Nah, kebetulan dari Nirwana ini yang termasuk dalam satu grup dengan Pahala Kencana menggunakan lampu yang kotak. Oke. Kemudian ciri yang kedua adalah overhang depannya. Di tahun 90-an, ini adalah overhang terpanjang yang pernah ada. Meskipun basis atau basic dari Neoplan itu sendiri adalah Mercedes-Benz OH1521 turbo intercooler. Nah, ini ciri khas yang kedua dari sebuah karoseri Neoplan, overhangnya panjang. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa kaca samping dari Neoplan ini itu lebar-lebar. Jadi memang bisa dibilang membuat para penumpang di dalamnya semakin nyaman dengan adanya kaca-kaca yang lebar. Kemudian yang membedakan Neoplan dengan karoseri pada zaman itu adalah bahwa Neoplan sudah menganut sistem suspensi udara atau per balon dibilangnya. Jadi sudah lebih maju dibanding karoseri lain di Indonesia pada saat itu. Nah, yang menarik adalah bahwa pada saat itu ketika Pahala menggunakan Neoplan sebagai salah satu armadanya di jurusan Jakarta Malang, harga tiketnya sangat berbeda dengan eksekutif yang lainnya yang bukan karoseri Neoplan. Jadi lebih mahal bisa dibilang. Nah, untuk miniatur ini sendiri, miniatur ini dibuat oleh Niki Kayu. Kemudian catnya menggunakan sudah airbrush. Ada knalpotnya, ada stud bar atau safety engine. Dan bangku yang digunakan juga sudah menggunakan resin. Jadi bisa dibilang dari sisi miniatur ini bisa dibilang sudah oke, karena bangkunya sudah resin, tidak lagi menggunakan busa, kemudian catnya sudah airbrush, bannya juga sudah diganti menggunakan pelek ring gitu. Nah, bisa dilihat kan para sahabat miniatur, detail-detailnya Neoplan seperti ini. Dan memang tidak banyak yang menggunakan bis dengan karoseri Neoplan. Oke, kita saksikan sekali lagi. Nah, ini dia.
Demikian review karoseri Adiputro Neoplan dengan Nirwana Luxury Tourist Bus yang termasuk dalam grup Pahala Kencana. Jika suka dengan tayangan ini, silakan like, comment, and share di Himutama Channel, saluran miniatur bis Indonesia.